Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Doa ibu semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu operasi hitung pecahan. Nah, sebelumnya pasti jika kalian belum tahu apa itu pecahan, maka ini dilihat di sini ada gambar pizza. Nah, pizza ini sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian itulah disebut dengan pecahan. Nah, yang sudah tidak utuh itu namanya pecahan, ya. Kemudian bilangan pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, pecahan biasa sendiri itu terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kemudian operasi hitung pecahan itu apa saja? Ya, sama seperti operasi hitung matematika pada umumnya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, manfaatnya apa sih kita belajar bilangan pecahan? Yaitu kita bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan. Untuk mengenal pecahan lebih dalam lagi, mari kita pelajari jenis-jenis dari bilangan pecahan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita kupas lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya di sini 3/4, 1/2, 1/4. Nah, di sini disebut dengan pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang mana bilangannya terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, sekarang yang mana pembilang dan yang mana penyebut? Nah, di sini contohnya ada 4/7. Angka yang atas, angka 4 itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka yang bawah, angka 7 itu disebut angka penyebut. Nah, pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja itu disebut dengan pecahan biasa. Nah, setiap bilangan yang pembilangnya itu kurang dari atau lebih kecil dari penyebutnya, yang atas lebih kecil angkanya daripada yang bawah, itu disebut dengan pecahan biasa atau pecahan murni. Selanjutnya, pecahan campuran. Di sini ada kata campuran, berarti sudah tercampur. Contohnya 1/4, 2 1/2. Nah, di sini kita kupas. 2 1/2 di sini merupakan pecahan campuran. Bagaimana? Nah, 2 yang depan, angka 2 itu kan angka yang genap, yang bulat. Itu disebut dengan bilangan bulat. Angka yang depan sebelum pecahan biasa itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, di sini angka satunya disebut pembilang dan angka 2 yang bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, jika ada bilangan bulat kemudian diikuti dengan pembilang dan penyebut atau pecahan biasa, itu disebut dengan pecahan campuran. Campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Selanjutnya ada desimal. Nah, bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Setiap angka yang di situ terdapat tanda koma maka disebut dengan bilangan desimal. Contohnya ini
1,5, 2,25, 1,175. Nah, ini semua disebut dengan pecahan desimal atau bilangan desimal. Kemudian coba diperhatikan nilai tempat dari bilangan 7523,145. Nah, perhatikan nilai tempatnya ya, nilai tempat. Nah, di situ ada 7, 5, 2, 3, 1, 4, 5. Oke. Kita pelajari satu persatu dari tiap angkanya, nilai tempatnya itu sebagai berapa, ratusan, puluhan, ribuan, atau apa. Nah, mulai dari angka yang paling depan, angka 7 sebagai ribuan, 7.000. Kemudian angka 5 sebagai ratusan, 500. Angka 2 sebagai puluhan, 20. Dan angka 3 sebagai satuan. Kemudian di belakangnya angka 3 ini diikuti oleh tanda koma. Setelah angka 3 kemudian tanda koma. Nah, jika ada satu angka di belakang koma, contohnya angka 1 saja, maka di sini disebut dengan persepuluhan. Jika ada dua angka di belakang koma, ada 1 dan 4, maka disebut dengan perseratusan. Berarti di sini ada dua angka di belakang koma, 1 dan 4. Jika ada 3 angka di belakang koma, 1, 4, dan 5, maka disebut dengan perseribuan. Kalau di belakang koma ada 3 angka, itu dianggap nolnya ada 3, 0, 0, 0. Nolnya ada 3 itu berarti 1000. Kalau 2 angka di belakang koma berarti nolnya ada 2, itu berarti perseratusan. 1 angka di belakang koma, nolnya ada 1, berarti persepuluhan. Semakin ke kanan nilai tempat semakin kecil ya. Dari ribuan kemudian ke kanan jadi ratusan, ke kanan kemudian ke kanan lagi menjadi puluhan. Nah, itu semakin ke kanan nilai tempat semakin kecil. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh sedikit. Nih, 1,5. Di belakang koma itu ada berapa angka? Ya, ada satu angka, yaitu angka 5. Nah, tadi jika ada satu angka di belakang koma maka dianggap dengan persepuluhan. Nah, jika diubah menjadi seperti ini, 1,5 itu komanya hilang menjadi 15, kemudian per 10. Karena satu angka di belakang koma itu persepuluhan. Nah, contoh selanjutnya 2,25. Contoh kedua ini di belakang koma ada 2 angka, ada angka 2 dan 5. Kalau ada 2 angka di belakang koma tadi menjadi perseratusan. Jika diubah menjadi seperti ini, 2,25 itu komanya hilang menjadi 225, kemudian per 100. Selanjutnya 1,175. Nah, yang contoh ketiga ini di belakang koma ada 3 angka, 1, 7, dan 5. Jika diubah maka komanya menjadi hilang, 1,175 per 1000. Itu ada persen. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi yang namanya persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya per 100. Ingat, kalau penyebut tadi itu adalah angka di bawah. Berarti kalau persen itu angka di bawah garis pasti 100, namanya persen. Persen dilambangkan dengan tanda seperti yang ada di gambar tersebut. Contoh 25 per 100. Nah, ini juga sudah termasuk persen. 25
per 100, penyebutnya 100. Maka jika ditulis dalam bentuk persen, itu tulisannya seperti ini, 25 kemudian diikuti dengan tanda persennya. Contoh selanjutnya 17 per 100. Nah, jika ditulis dalam bentuk persen, maka penulisannya seperti ini, 17 diikuti dengan tanda persen di belakangnya. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Sudah pahamkah anak-anak? Nah, jika anak-anak masih bingung, masih ada yang harus ditanyakan, silahkan ditanyakan via WhatsApp ya. Nanti kita akan belajar bersama di WhatsApp group. Cukup sekian dari Ibu. Apabila masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.